Beri sejenak saudara dan saya merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita mau belajar mengenai siapa Tuhan itu. Dan bagaimana kita dapat mengerti Allah Tritunggal itu. Sejenak pribadi lepas pribadi dengan rendah hati datang sama Tuhan. Untuk meminta Tuhan menyatakan dirinya atas saudara dan saya. Agar pulang dari tempat ini saudara dan saya memahami dengan baik, dengan betul, mengimani Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami merendahkan hati kami Tuhan, kami menyadari bahwa makhluk yang lebih rendah tidak mungkin dapat mengerti makhluk yang lebih tinggi. Kami menyadari bagaimana kami dapat memahami Tuhan. Tuhan hanya dapat dipahami ketika Tuhan membukakan dirinya kepada setiap kami. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat menjelaskan Tuhan dengan sempurna. Karenanya kami memerlukan anugerah-Mu Tuhan. Mereka datang karena mereka haus akan Engkau. Mereka datang karena mereka rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karenanya hamba juga merendahkan hati hamba. Hamba meletakkan semua pendidikan, pengetahuan, hikmat manusia di bawah mimbar-Mu yang kudus. Biar bukan dengan hikmat manusia hamba mengajar, tapi hikmat dari kerajaan surga. Tidak salah ngajar Tuhan, tidak sesat. Agar setiap kata kalimat yang keluar, Yesus sendiri yang menyampaikan kalimatnya. Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu. Buat setiap kami pulang di tempat ini dipuaskan, dimengerti. Iman kami kepada Allah Tritunggal, unshakable, tertanam dengan dalamnya. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Roh iblis, roh setan, apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hikmat dari tata suci Allah turun atas tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus tutup bungkus kami sempurna. Urapan dari Tuhan turun atas setiap kami. Baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduanku Church yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terimalah salam dari depan ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Kita akan belajar hari ini saudara mengenai Allah Tritunggal. Kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kita harus rendah hati, bilang saudara. Ayo, saudara bilang sama yang baru ngomong, kamu jangan bengong, bilang saudara. Karena kalau bengong tambah bingung saudara. Serius aja gak ngerti apalagi bengong saudara. Yuk biar rame gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Saya di belakang ikut penyembahan dan jujur sejujurnya saya juga gentar. Karena bagaimana mungkin kita dapat menjelaskan mengenai Allah Tritunggal dengan baik, dengan benar. Dan kiranya doa saya pulang dari tempat ini saudara dan saya makin mengerti imanmu kepada Yesus makin tertanam. Yang setuju bilang amin. Nah mari kita akan belajar, kita masuk saudara. Doktrin yang paling sering disalahpahamin oleh orang-orang Kristen, bahkan oleh orang di luar Kristen adalah doktrin yang namanya Allah Tritunggal. Itu paling sering dipahami. Banyak mereka berpikir doktrin ini nggak masuk akal. Bahkan banyak orang yang berkata Tuhan kok beranak. Kalau Tuhan beranak itu bidannya siapa? Kemarin sempat rame ya Bapak Ibu ya. Bahkan juga ada anak Tuhan, ada orang Kristen yang juga bahkan berpikir Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Memang benar-benar 3. Tuhannya orang Kristen itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah apa Bapak Ibu? Dan Allah Roh Kudus. Mereka bilang gini, oh kalau yang menciptakan bumi itu namanya Allah Bapa. Kalau yang menciptakan, yang melayani di bumi itu namanya Allah Anak. Dan kalau yang diutus oleh Allah itu disebut dengan Allah Roh Kudus. Jadi Tuhan itu 3 dan dia tugasnya sif-sifan gitu Bapak Ibu ya. Awal penciptaan yang menciptakan Allah Bapa. Dan ketika di bumi yang melayani itu Allah Putra. Dan selanjutnya yang ada di bumi yang tinggal ini, yang di atas udah 2. Sekarang yang terakhir jadi Allah Bapa, Allah Putra bilang oke bos gue udah selesai. Sekarang giliran lo, jadi tag team kayak WWF itu Bapak Ibu. Oke, nggak ketawa nggak apa-apa saudara ya. Udah temanya berat, saudara diem lagi saudara ya. Nah mari kita akan belajar, kita buka beberapa ayat Matius 28 ayatnya yang ke-19. Pak, Bu ini akan banyak bahan, akan banyak yang di-share. Bapak udah dikasih kertas dan ingin bertanya bisa bertanya nanti setelah ini. Matius 28 ayat yang ke-19. Yuk sama-sama kita baca, yang sudah di sana sama-sama dengan saya bilang saya pasti diberkati.
Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya. Karena itu baptislah mereka dalam nama apa? Bapa dan Roh Kudus. Matius 3, 16 dan ke-17. Saya akan munculkan beberapa ayat yang menggambarkan tentang Allah Tritunggal itu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti apa? Burung merpati turun ke atasnya. 17 kita baca sama-sama 3, 2 ya. Lalu inilah anakku yang kepadanya lah aku apa? Berkenan. Dari ayat ini kita tahu ada 3 Yesus. Ada seperti burung merpati yang digambarkan dengan Roh Kudus. Ada suara dari atas yang digambarkan sebagai Allah Bapa. The Christian Trinity. Atau banyak orang berpikir 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Pinter adik-adik. Ya kan, jadinya 3. Kalau kita bicara mengenai Tuhan, kita tidak bicara mengenai keberapaan Tuhan. Kita nggak bicara mengenai penambahan, tapi kita bicara mengenai kemuliaan dan keagungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya keagungan Tuhan. Ada orang bilang, oh Tritunggal itu seperti coffee 3 in 1. Kopi, gula, susu, aduk-aduk jadi satu. Jadi apa? Bodoh amat. Jadi cappuccino, tolong dibantu lah, saya mau serius ini. Ya kan saudara? Nah kalau membahas Allah Tritunggal, saya tulis dalam slide saya, bahas Tritunggal harus rendah hati. Karena dia sang pencipta. Kita nggak bisa Allah Tritunggal itu, Allah itu dia bukan objek. Kita bukan Allah Tritunggal itu bukan seperti ngambil semut dari bawah, kita taruh di mikroskop. Saudara bisa ngerti maksud saya? Karena jangankan semut, kita nggak bisa ngambil yang namanya dari singa, ambil giginya, singa diem ya, jangan makan. Tapi kalau ngomongin Allah Tritunggal, kita harus rendah hati. Karena dia sang pencipta, dia bukan objek. Kita lebih rendah dari Allah. Sehingga kita nggak bisa meletakkan Tuhan, kita nggak bisa bilang, Tuhan putar balik dong. Tuhan jongkok, Tuhan diri, Tuhan nganga, no nggak bisa. Karena pada prinsipnya makhluk yang lebih rendah tidak dapat mengerti makhluk yang lebih tinggi. Saya ulang lagi. Karena pada prinsipnya makhluk yang lebih rendah tidak dapat mengerti makhluk yang lebih tinggi. Mungkin nggak binatang bisa mengerti manusia. Nggak mungkin. Manusia bisa mempelajari binatang. Bisa dibelek tubuhnya, bisa di mikroskop. Kan nggak pernah saya dengar binatang membelek tubuh manusia dan ditaruh di laboratorium. Itu harusnya lucu. Jadi ketika kita membahas Tuhan itu bukan objek, dialah subjek. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bukan objek. Sama-sama bilang sama saya, dia subjek. Jadi ketika kita membahas Allah Tritunggal dari belakang, dari tadi malam, dari di belakang, dari tadi penyembahan, tadi lagunya enak banget. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang ku percaya Roh Kudus-Mu. Saya baru tahu ada lagu bahasa Indonesianya. Dan kalimat itu bikin kita geter gitu. Karena Allah Tritunggal bagi saya very powerful. Dahsyat banget. Nah makanya kita membahas, kita hanya dapat mengenal Allah karena dia mengambil inisiatif untuk membuka dirinya. Jadi kita dapat mengerti Allah karena Tuhan yang membuka dirinya untuk saudara dapat mengerti tentang Tuhan. Yang setuju dan percaya bilang amin. Allah dalam anugerahnya menyatakan diri dengan hikmat dari Roh Kudus. Kita dapat mengerti sedikit. Sama-sama bilang sama saya sedikit. Lebih semangat lagi sedikit. Kita hanya dapat mengerti sedikit dari kemahaannya Allah itu. Enggak mungkin. Karena kalau saudara dapat mengerti Tuhan, maka saudara sudah jadi sejajar dengan Tuhan. Kita hanya mengerti sedikit. Jangankan Tuhan, istrimu aja sampai hari ini kok nggak ngerti. Harusnya lucu. Coba terangin sama saya bagaimana saudara makan babi panggang dan keluar jadi kotoran. Gak ada yang ngerti. Jangan bagi saya kenapa ketika perutmu bunyi, kita aja nggak ngerti bagaimana tubuh kita. Apalagi saudara bisa mengerti bagaimana Allah bertindak, Allah bekerja dan sebagainya. Allah hanya dapat dikenali ketika Allah membuka dirinya kepada saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Jadi saudara jangan berpikir pulang dari tempat ini kau akan mengerti dari A to Z.
Bahwa Tuhan itu apa? Saudara ngerti? Oh kalau yang ini nomor 3. No. Pada prinsipnya makhluk yang lebih rendah tidak dapat mengerti makhluk yang lebih tinggi. Yang setuju bilang amin. Jadi udah khotbah hari ini gitu aja. Udah, itu Tritunggal. Selesai sudah ya. No. Kita akan bahas nanti lebih dalam lagi. Saya sedang membangun sebuah pondasi. Berikutnya dikatakan demikian. Saudara Saint Agustinus. Siapa dia? Jualan soto di bawah. Dikatakan demikian, cobalah memecahkan misteri Allah Tritunggal. Mungkin Anda akan kehilangan akal. Tapi cobalah tidak mempercayai Allah Tritunggal. Mungkin Anda akan kehilangan jiwa. Di satu sisi, untuk mengerti 100% tentang Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Saint Agustinus bilang kamu akan gila. Karena gak ada orang bisa mengerti secara 100% komprehensif dengan tepat. Yang setuju bilang amin. Tapi di satu sisi dia bilang gini, kalau kamu gak percaya Allah Tritunggal, kamu gak selamat. Bisa ngerti gak sampai di sini? Di satu sisi untuk memahami secara 100%, Saint Agustinus bilang impossible. Gak mungkin. Tapi di satu sisi Saint Agustinus bilang kalau gak percaya, kamu gak selamat. Kita lihat lagi John Wesley. Siapa dia? Jualan kuaci di sampingnya. John Wesley bilang demikian. Tunjukkan kepada saya seekor ulat yang dapat memahami manusia. Saya akan menunjukkan kepada Anda manusia yang dapat memahami Tritunggal Allah. Ulat gak mungkin ngerti manusia. Karena manusia jauh lebih tinggi daripada ulat. Yang setuju bilang amin. Makanya John Wesley bilang ulat gak bisa ngerti. Kalau ada ulat ngerti manusia, oh itu manusia mau ke gereja. Kerinduanku. Oh itu manusia diam aja karena ribut sama istrinya. Oh itu manusia diam aja karena Gideon hari ini gak jelas. Lu seneng banget ya. Ulat gak bisa mengerti manusia. Begitu juga saudara dan saya lebih dari ulat di hadapan Tuhan. Gak bisa mengerti Allah Tritunggal. Oke, udah itu inti dari semua khotbah hari ini. Ujung-ujungnya gak ngerti aja gitu. Mari kita lihat sebuah ayat 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 yuk. Sama-sama kita baca. Ini ayat pembuka buat saya dan saya. 3, 2, ya. Karena tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal. Tetapi nanti aku akan mengenal seperti aku sendiri apa? Sama-sama bilang sama saya, sekarang samar-samar. Sama-sama bilang sama saya, sekarang tidak sempurna. Sama-sama bilang sama saya, nanti sempurna. Di sini siapa yang ingin mengerti dengan sempurna Allah Tritunggal? Ada? Matilah malam ini. Kau akan sempurna, sangat sempurna. Sampai nanti kita mati ketemu Bapa di surga, face to face, then you will understand perfectly. Tapi selama kamu masih hidup, Alkitab bilang impossible, nggak mungkin. Suatu hari Saint Agustinus, Pak Bu, dia siapa? Seorang tokoh sedang merumuskan doktrin yang namanya Allah Tritunggal. Dia melihat ada seorang anak memasukkan air laut ke dalam lubang yang dia buat. Jadi dia bikin lubang-lubangan. Kemarin saya ke Bali sama istri, nggak nanya saya kasih tahu. Bikin yang namanya lubang-lubangan, terowong-terowongan di Bali. Bali satu pulau saya book. Tapi saya nggak dikasih. Saya tanya, uang bukan masalah buat keluarga saya. Buat saya masalah. Saya padahal di otak saya serius loh bahas ini loh. Tapi yang muka lu nggak bisa serius memang. Jadi kami lagi bikin gorong-gorong, bikin air-air. Ada anak saya tuh. Di mana dia? Mungkin lagi jualan kuaci di bawah. Dia lagi bikin gorong-gorong, dia bilang, gini ngapain? Papa gini pengen masukin semua air laut ke dalam sini. Saya ketawa, saya bilang mana mungkin. Kamu punya yang namanya gorong-gorong terlalu kecil, too small, segini. Air laut besar banget. Dan hal ini terjadi dengan Saint Agustinus ketika dia sedang berusaha mengerti dengan Allah. Dia bilang demikian, wah anak kecil dia ketawa, ditanya mana kecilnya. Bikin apa dek? Ini air laut mau saya pindahin kemari. Saudara mau tahu gak apa kata Saint Agustinus? Bodoh anak kecil. Mana mungkin yang kecil ini bisa memuat yang besar ini. Itu yang terjadi dengan ketika saudara dan saya berusaha mengerti Allah. Otak kita hanya sebesar bakpao. Itu yang rajin doa. Yang gak pernah berdoa. Besaran kuaci. Dari muka-mukamu sih kuaci semua ini. Gak yang ngerti bilang amin dulu. Gak usah Tuhan, istrimu aja udah kau nikahi. Kok gak ngerti? Kemarin habis pulang pelayanan hari Minggu di sini. Saya di jalan, saudara, istri saya ngebut naik mobil. Terus saya ngomong sesuatu, terus dia diem. Sepanjang perjalanan dari sini ke rumah saya di Los Angeles. Istri saya diem aja. Saya tuh udah nikah udah lama sama dia. Dari dalam kandungan kami sudah dinikahi.
Udah lama saya nikah sama dia. Terus saya bilang gini sama dia, Beb, kenapa aku salah? Terus udah enggak. Pokoknya wanita Pak, kalau dibilang enggak itu iya. Kalau dibilang iya, kadang enggak, kadang iya. Mana benernya? Dia aja nggak tahu. Sampai ini, sampai di rumah, dibilang gini, udah kan? Nyetirnya nggak seperti video game. Terus saya tanya, siapa yang ngomong itu? Kamu tadi ngomong? Saya bilang, aku nggak ngomong itu. Jadi dia marah, karena kupingnya nggak denger. Dia yang salah denger, gue yang kena. Sampai sekarang saya bilang, kamu yang ngomong tadi, aku nyetir kayak video game. Beb, kita di mobil ini cuma 2, nggak ada alat Tritunggal. Cuman Bapa, Putra, nggak ada Roh Kudus di sini. Tadi kamu ngomong nyetir kayak video game, kapan aku ngomong? Itu kamu ngomong apa? Aku ngomong, aku deg-degan. Ya salah dong, maafin aku. Salah sendiri kenapa kamu ngomong pelan-pelan? Jadi gue yang salah. Yang nggak dengar, mohon maaf, yang ini dia. Gue yang kena. Kita aja nggak bisa ngerti istri kita. Yang jomblo-jomblo jangan bilang amin, lo jomblo ngerti apa lo? Amin. Lo aja nggak laku, masa lanjut. Mari kita lanjut. Lebih susah mengerti kenapa engkau jomblo daripada hal Tritunggal. Kau lihat tanganmu, kalau memang aku ada jodoh, kenapa ada jarak di tangan ini? Ketika 2 hati bertemu di jalan, jadi hati-hati di jalan. Alat Tritunggal. Mari kita akan belajar mengenai alat Tritunggal. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Are you ready to be blessed? Saudara siap diberkati? Coba kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kebenaran mengenai alat Tritunggal dinyatakan dalam Alkitab. Mengenai karya keselamatan dan karya ciptaan. Terlalu banyak jejak tentang alat Tritunggal. Kebenarannya dinyatakan dalam Alkitab. Dalam karya keselamatan dan karya ciptaan. Mari kita buka dari perjanjian lama. Tritunggal dalam perjanjian lama tidak sejelas perjanjian baru. Tetapi ada progressive revelation di sana. Walaupun kalimat Tritunggal, kata Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tidak ada secara letterlock, jelas-jelasan ada dalam Alkitab. Tetapi dalam Alkitab di PL ada yang namanya progressive revelation. Apa itu Pak Pendeta? Ada sebuah revelation yang ditulis secara hidden code, secara rahasia. Salah satu ayatnya mari kita baca. Ayatnya ada banyak, tapi saya hanya memberikan beberapa contoh. 3 ayat saja, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, ya baiklah. Kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari awal penciptaan progressive revelation. Di perjanjian lama Kejadian 1:26 Allah ngomong gini. Baiklah siapa? Kita. Kita tuh berarti 1, 2, 3 atau 1? Lebih dari 1 orang. Pak Pendeta, bisa jadi kali Allah ngomong sama yang namanya malaikatnya. Pak, Bu, malaikat itu baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Malaikat tidak bisa menciptakan. Malaikat nggak bisa menciptakan. Ayat selanjutnya lagi Kejadian 3 ayat yang ke-22. Kita buka dari perjanjian lama, nanti kita lompat ke perjanjian baru. Kejadian 3 ayat yang ke-22, yuk sama-sama kita baca. Kerinduanku Church. 3, 2, ya telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi di perjanjian lama sudah dibilang, Allah bilang ketika melihat yang namanya menara apa? Saidah. Jawab dong. Ketika dia lihat menara Babel, Allah bilang gini, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Oh, itu kan Pak Pendeta dia ngomong kali sama malaikatnya. Jadi ada malaikat gitu. Udah jadi no. Malaikat sama Allah sama apa beda? Jauh. Berikutnya ayat selanjutnya Kejadian 11 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi di perjanjian lama sudah ada progressive revelation. Apa itu? Sudah ada sebuah hidden code. Allah nyebutin bahwa dirinya dalam tanda kutip secara implisit, secara tersembunyi bahwa dia adalah Allah Mari kita lihat lagi sebuah ayat Kejadian 1 ayat yang pertama. Ini at the first place. Pertama kali. Kita baca Kejadian 1 ayat pertama. 3, 2, ya.
Kalau bahasa Indonesianya same. Tapi kalau bahasa aslinya kata menggunakan kalimat Elohim. Elohim itu jamak. Jamak lebih dari satu. Dalam bahasa Ibrani kata im dalam kalimat Elohim menunjukkan bentuk jamak. Kalau bahasa gampangnya di Inggris itu S belakangnya. Jadi kalau terjemahkan secara bebas disebut dewa-dewa. Jadi ketika dibilang berfirmanlah Allah, berarti Allah lebih dari satu. Im. Kalau di Indonesia tuh kayak S di belakangnya, bahasa Inggrisnya S. Misalnya ya itulah. Saya mau ngomong lupa. Jadi para makna teologis dari Elohim ini kalau kita baca, keberadaan indikasi awal, bentuk jamak, indikasi awal tentang keberadaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Walaupun orang Yahudi bilang, oh no. Kami orang Yahudi menyebut itu pakai akhiran im di belakangnya. Karena sebagai sebuah pluralitas keagungan. Menunjukkan betapa how great is our God. Menunjukkan betapa mulianya Tuhan itu. Jadi kesimpulan dari ayat yang kita baca tadi, Elohim adalah kalimat jamak secara tata bahasa. Mari kita lihat lagi Kejadian 1:26, nanti kita lompat ke Kejadian surat yang ke-27. Saudara, fasten your seatbelt, it's getting better, pulang akan sangat diberkati, bilang amin. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. 1, 26, 27 kita baca yuk. 3, 2, ya. Baiklah kita itu apa Bapak Ibu? Jamak. Kalau tunggal apa? Bodoh amat. Baiklah kita jamak. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-27. Satu ayat di depan nih, kita lihat lagi. Maka apa? Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diciptakannya lah dia laki-laki dan di ayat yang ke-26 tampilkan saudara 26 dia menggunakan kata Elohim, jamak. Di ayat yang ke-27 dia menggunakan kata Yahid yang artinya tunggal. Jadi Allah dalam kejamakannya, dalam peluarnya, dalam keberagamannya, gampangnya begini. Ayat 26 jamak, ayat 27 Allah tunggal. Ini menunjukkan bahwa Allah dalam keesaannya memiliki sifat kejamakannya. Kayaknya aminmu gak meyakinkan nih. 26 dia bilang Elohim, him. Dalam bahasa Ibrani kata tunggal menggunakan kata Elohim itu untuk yang jamak. Dan kata Yahid, kalau istilah ada wahid dalam bahasa Arab, wahid itu artinya apa? Satu. Jadi dalam Kejadian 26 dia menyatakan apa Bapak Ibu? 26 menggambarkan kejamakannya. Baiklah kita Elohim. Ini Bapak Bu keren banget. Di 27 dia menyatakan apa? Keesaannya. Jadi Allah dalam keesaannya memiliki sifat apa? Kejamakannya. Jadi gampangnya begini. Allah itu esa, tapi dia memiliki kejamakan. Itu gampangnya. Allah itu apa? Tapi dia memiliki, yuk sama-sama kita baca ayat di depan, tulisan depan. 3, 2, ya. Sekali lagi, 3, 2, ya. Oke, PL udah beres. Di PL ada progressive revelation. Dan ada banyak ayatnya ditunjukin dalam PL. Bahwa Allah itu esa tapi memiliki kejamakannya. Dalam kejamakannya dia esa. Dalam keberagamannya dia satu. Dia satu tapi memiliki keberagaman, kejamakan. Mari kita lihat Allah Tritunggal di PB. Nah PB ini sangat terang benderang. Kalau PL itu progressive revelation, hidden code. Kalau kita nggak pinter-pinter baca, kita pikir nggak ada di PL. Maka muncul omongan, oh Tritunggal itu baru muncul di Perjanjian Baru. Paulus tuh yang bikin. Nah kalau kita nggak baca baik-baik, sebenarnya di PL terang benderang. Tadi ayat yang baru saya kasih sama saudara, kita dikasih tahu dengan apa? Kristal clear, jelas. Baiklah kita. Nggak perlu, kecuali saudara bolos bahasa Indonesia dulu. Atau nggak bolos tapi ini nggak nyampe. Mari kita lihat di PB, yuk. Biar rame gereja, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
Mari kita lihat Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Konsep Tritunggal dalam Perjanjian Baru menjadi sangat jelas. Sama-sama bilang sama saya, sangat jelas. Yuk sama-sama kita baca beberapa ayatnya. Matius 28 ayat 19. Yuk 3, 2, ya. Sama bilang sama saya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ayat selanjutnya 1 Korintus 12, 4 dan 6. 3, 2, ya. Dan ada berbagai-bagai, tetapi adalah yang mengerjakan semuanya dalam, sama-sama bilang sama saya, Roh Tuhan Allah. Ayat selanjutnya 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. 3, 2, ya. Kasih dan dari ayat yang kita baca, dia bukan saja 3 pribadi, tapi ketiganya adalah setara. 3 ayat yang baru kita baca di Matius 28, 19 urutannya Bapa, Anak, Roh Kudus. Di 1 Korintus 12, 4 dan 6 urutannya Roh Tuhan Allah. Di 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 urutannya Yesus, Allah, Roh Kudus. Apa maksudnya? Allah Tritunggal, mereka berbeda, mereka setara. Setara. Coba saudara mimpin acara kenegaraan. Saudara panggil yang pertama wakil presiden. Ke belakang presiden, digantung loh. Betul nggak? Karena presiden lebih tinggi. Coba saudara di acara kenegaraan. Saudara bilang kami undang menteri nomor 1. Kedua baru yang namanya bupati. Ketiga baru presiden. 3 ayat yang baru kita baca. Posisi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu diacak-acak Pak Bu. Beda-beda. Yang pertama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang kedua apa Bapak Ibu tadi kita baca apa? Roh Tuhan Allah. Yang ketiga apa? Yesus, Allah, Roh Kudus. Apa maksud dari kita baca tadi? Posisi Allah Tritunggal bisa beda-beda. Ada orang nanya saya, Pak Pendeta, kenapa ada orang cuma dibaptis pakai nama Yesus Kristus? Karena Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mereka esa, memiliki kejamakan, dan mereka apa? Setara. Ada orang mikir gini, Allah Bapa itu paling tinggi at the top. Allah Putra itu vice president. Allah Roh Kudus tukang suruh. Tapi banyak orang biasa mikir kayak gitu. Mereka pikir kalau ketemu sama Allah Bapa itu presiden. Kalau ketemu sama Allah Putra itu wakil presiden. Dan dipikir Allah Roh Kudus itu menteri perumahan. Atau menteri pekerjaan umum yang bisa disusul. Kesonol. No. Ayat yang baru kita baca tadi dengan sangat tegas menunjukkan Allah kita Esa memiliki kejamakan, tetapi ketiganya adalah setara. Kadang-kadang yang paling sedih itu Allah Roh Kudus. Sedih banget Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus itu kayaknya itu paling kecil. Mari ngaku deh. Allah Roh Kudus tuh kalau dalam band tuh kayak gulung kabel. Kalau Allah Bapa tuh kayaknya tuh pemain keyboard atau pemain drum atau WL yang tadi itu nyanyi. Dari ayat yang baru kita baca tadi, kita mengerti bahwa Allah itu Esa, memiliki kejamakan dan mereka setara. Sama-sama bilang sama saya, Allah itu Esa, memiliki kejamakan dan mereka setara. Lebih semangat lagi, Allah itu Esa, memiliki kejamakan dan mereka setara. Sekali lagi 3, 2 ya. Dan mereka itu apa? Saudara kalau belum masih bingung catat nanti tanya. Saya nggak jawab. Kan cuma nanya aja. Dari ayat yang kita baru baca kita tahu bahwa posisi Bapa, Putra, Roh Kudus kita lihat berubah-berubah. Karena itu menunjukkan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus sama pentingnya, sama besarnya, sama berdaulatnya, dan sama hebatnya. Makanya ketika Yesus bilang, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu, bahasa aslinya bilang same quality. Kuasa yang apa? Sama.
Mari kita akan melihat lagi. Saya akan bagikan menjadi 3 rumusan masalah mengenai Allah Tritunggal. Oleh anugerah Allah, kalau saudara mengerti 3 kebenaran ini, maka saudara akan gak bingung lagi tentang Allah Tritunggal. Kalau saudara mengerti 3 rumusan ini, saudara paham. Oh ini toh Allah Tritunggal begini, begini, begini. Oleh anugerahnya, saya yakin saudara pulang akan mengerti. Jadi kalau ada orang agama lain tanya, gimana sih Allah Tritunggal? Kau udah nih nonton videonya. 3 rumusan. Yang pertama, Allah kita Esa. Yang kedua, Allah kita 3. Yang ketiga, ketiga-tiganya Allah yang. Yuk kita baca 3 hal ini. 3, 2 ya. Allah kita. Yang kedua Allah kita. Yang ketiga, ketiga-tiganya Allah yang. Sekali lagi 1, 2, 3. Allah kita. Allah kita. Ketiga-tiganya Allah yang apa? Sepenuhnya. Esa, 3 pribadi, ketiga-tiganya Allah sepenuh. Nanti kita akan belajar aliran yang namanya arianisme, sabalisme, adoptisme, dan berbagai macam aliran. Yang Tuhan Yesus itu dia orang baik yang diadopsi, diangkat jadi Tuhan. Ketika mati di kayu salib, dia ditinggalin oleh Allah Bapa. Emang Allah Bapa nggak kompak orangnya gitu? Oh Yesus itu dia itu manusia baik, mulia. Jadi dia itu Allah manusia yang baik. Dia itu Allah nomor 1, Yesus nomor 2. Roh Kudus itu cuman kuasa. Biar kita ngerti dulu nih. Biar kita paham, nanti kita akan belajar. Yang pertama kita masuk, yuk sama-sama biar semangat pendetanya dan saudara biar semangat. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, Allah kita apa? Esa. Makanya kalau dulu pernah dengar enggak? Ada orang bilang gini, semua agama di Indonesia enggak benar. Cuman satu agama yang benar. Karena poin pertama di Pancasila bilang apa? Ketuhanan. Orang Kristen Tuhannya 3. Dan banyak orang Kristen bilang, oh gitu ya? Gue potong rambut lo. Allah itu apa? Esa. Ketiga pribadi tunggal adalah satu. Makanya di Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kekristenan adalah kepercayaan yang menyembah Allah yang Esa. One God. Nanti kita akan belajar lagi Pak Pendeta apa bedanya oneness sama Tritunggal. Apa tuh bedanya tuh Pak Pendeta? Mari kita akan lihat lagi. Ulangan 6 ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca. Soalnya waktu saya tinggal 2 menit, bahan saya masih banyak. Saya boleh lanjut gak? Ulangan 6 ayat yang keempat ya sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Tuhan itu Allah kita apa? Maliaki 2, 15a mengatakan demikian. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka apa? Markus 12 ayat yang ke-29. Yesus bilang demikian. 3, 2, ya. Jawab. Hukum yang terutama ialah apa? Shema Adonai Israel. Tuhan kita itu apa? Esa, Ehad. 1 Korintus 8 ayat keempat. Tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu apa? Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan apa? Pengantara antara Allah dan yaitu manusia apa? Saudara kalau nggak ngerti firman saya pikir berarti Yesus ini manusia nih. Berarti itu kekristenan nih nggak benar nih. Saya cuma 2 kemungkinannya. Tinggalin kekristenan atau gabung sama Arianisme, Saksi Yehova dan sebagainya. Karena kelihatannya mirip, tapi sesungguhnya ada penyesatan yang dalam di situ. Mari kita lagi ayatnya Yakobus 2 ayat yang ke-19, ini ayat yang menarik kita baca yuk. 3, 2, ya engkau itu baik tetapi apa? Bahkan yang menarik Yakobus bilang setan aja tahu. Allah itu apa? Satu. Bukan Esa Manurung, bukan. Setan aja tahu Allah itu berapa? 1. Jadi kalau saudara orang Kristen bilang Tuhan lu kan 3. Coba gimana jelasin? Coba gimana? Jelasin. Ada yang bilang gini jelasinnya nih. Kalau di rumah dia tuh suami. Kalau dia anak. Terus di kantor dia manajer. Gitu ya kekristenan. Itu sesatnya minta ampun. Itu ngacoknya minta ampun. Itu namanya disebut dengan aliran yang namanya sabalisme. Tapi banyak orang Kristen, kalau ditanya jelasin Tritunggal, jelasin masih kayak begitu. Dia di rumah tuh anak.
Di kantor dia manajer. Di lingkungan dia ketua RT. Orangnya berapa? 1. Pekerjaannya berapa? 3. Terus orang ngerasa pinter lagi. Lapet. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Yuk. Yang pertama, Allah itu apa? Esa. Ketiga, pribadi Tritunggal. Iman Kristen adalah iman yang monoteisme. Iman Kristen. Monoteisme. Bukan politeisme. Apa itu politeisme? Dia bukan hanya satu. Dia bukan hanya pribadi tunggal. Tapi pribadi esa. Tapi dalam kejamakannya. Tapi dia memiliki satu tujuan. Satu. Bukan sekedar sama di dalam nature. Tapi satu. Apa sih? Yang diperlukan Allah yang berdaulat untuk bisa mengerjakan karya keselamatan. Diperlukan Allah yang berdaulat untuk memastikan karya ciptaan berjalan secara harmonis. Apa sih politeisme? Politeisme adalah kepercayaan atau sistem keagamaan yang mengakui atau menyembah banyak dewa. Kata politeisme muncul dari bahasa Yunani. Poli artinya many dan theos artinya God. Jadi many God. Contohnya apa? Dalam keberagaman Yunani ada dewa apa? Zeus. Ada dewa. Zeus itu bukan judul. Ada dewa Zeus. Ada dewa apa lagi? Ada dewa yang namanya Hades. Dewa cinta apa? Hah? Error. Eros. Temannya Duta. Jadi kalau orang-orang, kalau contoh mohon maaf, kalau kita di daerah Jawa, kalau lagi panen, ada dewa panen namanya Dewa Sri. Dewi Sri. Mohon maaf. Ada Dewi Sri. Kalau di laut ada yang namanya Ratu Pantai Selatan. Jadi kalau mau ke laut kita datang sama ratu itu, tolong. Kalau kita mau panen kita datang sama ratu itu. Kekristenan bukan menyembah seperti itu. Kekristenan menyembah Allah yang satu. Jadi monoteisme percaya satu Allah. Tapi politeisme percaya banyak dewa. Bisa bayangin gak? Kalau Allah kita benar-benar 3. Dan 3-3-nya gak ada yang kuat gitu. Seperti mohon maaf dalam mitologi Yunani. Saya baca. Hercules harus bantuin yang namanya Zeus. Ketika Hades nyerang mereka. Padahal Zeus dewa yang paling tinggi. Bayangin dewa yang paling tinggi butuh bantuan Hercules. Ketika Hades nyerang dia. Pernah dengar nggak nonton Sung Gokong? Si Kerasakti. Dia lagi bosan, dia naik ke surga. Dia acak-acak surga. Terus dewa-dewa lain cuma lihat. Oh my God. Kita ada yang lain. Oh, what should I do? Bisa nangkap gak maksud saya? Itu kelemahan dari politeisme. Too many God. Kita nggak ngerti mana dewa yang paling kuat. Nggak ada yang dominan. Nggak ada yang berdaulat. Kalau kekristenan dewanya, Tuhannya 3, politisme, bisa kebayang nggak? Rancangan keselamatan. Ribuan tahun yang lalu. Bisa bayangin nggak kalau di tengah jalan Allah Bapa bete. Allah Bapa bilang sama Allah Roh Kudus, lu kerja apa sih? Lu di atas doang kata Roh Kudus. Terus kata Yesus, gue yang mati, lu diem semua. Terus mereka pecah kongsi. Jadi kekristenan adalah menolak yang namanya politisme. Makanya dalam Keluaran 20 yang ketiga bilang gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Puji Tuhan, Tuhan kita apa? Memiliki kejamakan. Dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Waduh, kalau mereka benar-benar 3 Allah, waduh, kita yang mana ya gue deketin? Bisa ngerti gak? Oh, kayaknya paling kuat nih. Bos, tolong dibantu dong. Terus kalau pendeta ngomong, pendeta aliran Yesus Kristus, pendeta aliran Roh Kudus, hancur. Dunia ini gak akan berjalan kalau Tuhan benar-benar 3. Betul apa tidak? Maka sudah lihat mitologi-mitologi banyak dewa. Dewa yang satu berkelahi dengan dewa yang satu. Ada tiba-tiba manusia jadi dewa. Ada tiba-tiba manusia dikalahkan sama dewa yang lain. Terus mereka saling mengalahkan. Tapi yang saya tahu Tuhan saya tidak pernah terkalahkan.
Dan namanya itu Yesus. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini dong. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus gak pernah kalah. Bilang sama-sama, bilang sama saya, Tuhan Yesus, saya gak ada lawan. Mantap. Amin. Yang pertama itu adalah Tuhan itu apa? Esa. Jadi kekristenan itu politisme apa monotisme? Kekristenan Tuhannya satu apa Tuhannya tiga? Satu. Kalau politisme gitu kan. Ada dewa yang dewa matahari. Ada dewa perang. Ada dewa kesuburan. Maka kalau Kristen dewanya tiga, maka akan bingung pertanyaannya. Yesus apa tugasnya? Roh Kudus apa tugasnya? Allah Bapa ngapain? Terus kadang-kadang mereka akan ribut. Itu kan bagian gue. Ya saya sendiri apa lo kerjain? Harusnya lucu itu. Tapi ya udahlah. Yang kedua Allah itu tiga pribadi. Yang kedua Allah itu tiga pribadi. Allah yang Esa itu Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Kalau gampangnya Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak menggenapi karya keselamatan, Allah Roh Kudus mengaplikasikan rencana keselamatan tersebut. Bukan berarti mereka punya job deskripsi masing-masing, tetapi secara teologi ya gampangnya begitu. Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita, membuat kita bertobat, membuat orang jahat bertobat. Ada satu gambar yang bisa saudara, ini hanya contoh. Allah itu gak ada contoh yang sempurna untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Gak ada. Tadi di awal saya udah bilang sama saudara, betul? Gak ada. Karena kalau udah sempurna namanya hakikat. Gak ada yang sempurna. Tapi ini hanya contoh, mungkin sedikit mendekati. Para teolog sepakat ini contoh yang paling mendekati. Gambarnya, tolong ditampilkan gambarnya. Bahwa gambarnya Bapa bukan Roh Kudus bukan Putra bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi mereka adalah tiga pribadi, mereka tunggal. Allah yang Esa itu Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Makanya untuk mengerti Allah Tritunggal, yang pertama saya bilang tadi di awal, perlu menghadap ini dengan gemetar sama Tuhan. Perlu menghadapi ini dengan kerendahan hati. Tuhan kita itu jauh lebih tinggi dari presiden. Kita nggak bisa tarik dia dan taruh di kursi pesakitan dan kita kasih kuesioner. Nama Allah Bapa, nama Allah Putra, nama Allah Roh Kudus. Tolong isi ya, 30 menit. Selesai nggak selesai kumpulkan. Kata Allah Bapa, gue mati loh. Langsung tsunami. Bisa ngerti? Makanya dia Allah yang tunggal Esa, tapi dalam keesaannya itu dia memiliki apa? Kejamakan. Nah, maka kita masuk kepada bagian yang ketiga. Ketiga pribadi adalah Allah. Nah, kita akan belajar lebih dalam mengenai bidat Arianisme. Apa itu bidat Arianisme? Adalah aliran yang namanya menyesatkan. Ada perbedaan antara yang namanya homosios dengan yang namanya homoiousios. Cuman beda i doang. Cuman beda i. Kalau homoiousios adalah natur yang sama. Kalau homoiousios natur yang serupa. Arianisme percaya bahwa kekristenan itu Yesus Kristus anak dengan Allah Bapa. Jadi gini, homousios artinya substansi yang sama. Satu esensi, satu natur. Gampangnya gini, Yesus itu sama, sehakikat sama Allah Bapa. Yang setuju bilang amin. Nah, ajaran ini dalam Konsili Nika di tahun 3225 disepakati menjadi doktrin dari gereja Kristen. Bahwa Yesus adalah Allah sejati. Dari Allah sejati. Nah, kalau homoiousios ada i-nya. Bahwa Yesus ini substansi yang serupa. Pandangan ini menyatakan bahwa Yesus hanya mirip dengan Allah Bapa. Tapi tidak identik. Contoh, anak saya mirip sama saya. Tapi anak saya bukan.
Aliran ini menjadi inti dari ajaran. Gampangnya begini, Yesus dianggap makhluk ciptaan yang lebih rendah dari Allah Bapa. Padahal tadi saya bilang poin yang ketiga, ketiganya adalah Allah. Setara. Yang ngerti setuju bilang amin dulu. Nah, berikutnya adalah dari hal ini kita tahu bahwa cuma beda I. Yang pertama menegaskan Yesus sepenuhnya Allah. Setara, sehakikat dengan Bapa. Yang kedua, bahwa Yesus hanya mirip dengan Allah. Tetapi bukan Allah sepenuhnya. Yesus hanya ciptaan pertama yang paling mulia. Hati-hati Pak Bu. Banyak orang Kristen gak ngerti perbedaan ini. Yang pertama percaya bahwa Yesus itu setara. Tadi ayatnya kan kita kan udah kasih lihat kan. Diubah-ubah posisi Bapa, Putra, Roh Kudus. Kadang Yesus, kadang Bapa dan seterusnya. Nih diam saudara bikin saya deg-degan nih saudara. Enggak kalau Pak gak sanggup Pak ya kita pulang udah hari ini. Pak udah Pak khotbah yang lucu-lucu aja Pak udah Pak. Nah Arianisme dalam sejarah namanya Arianisme dari seorang namanya Arius. Dari Alexandria mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Bukan Allah yang kekal seperti Bapa. Menurut Arius ada waktu ketika waktu diciptakan anak itu nggak ada. Yesus hanya makhluk tertinggi tetapi diciptakan. Dan tidak sehakikat dengan Bapa. Padahal kita tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan. Dan firman itu apa? Allah sendiri. Firman itu turun. Mengambil rupa seorang hamba. Kita tahu bahwa dari awal Yesus bilang apa? Sebelum Abraham ada aku sudah ada. Gampang banget patahinnya. Gampang banget jelasinnya. Kalau kita lihat saudara bahwa Yesus hanya makhluk tertinggi. Tetap diciptakan tapi tidak sehakikat. Dengan yang namanya Bapa. Pandangan ini disebut bidat. Bidat itu apa? Sesat. Ingat ya bidat. Konsili Nikea 3205-325 Masehi sepakat. Ini diadakan, oh Konsili Nikea disitulah Yesus diangkat jadi Tuhan. Kan gila. No. Konsili ini diadakan untuk menyelesaikan perdebatan. Ini kita kumpul nih. Sini ngomong ini, sini ngomong ini, sini ngomong ini. Muncullah Kaisar bilang gini, ya udah deh. Kumpulin semua orang Kristen, kita selesaikan perdebatan ini. Enggak ada, mari mulai hari ini Yesus diangkat jadi Tuhan. Tok. Terus besok kumpul kita turunkan jadi Tuhan. Tok. Emang tap MPR? Bisa ngerti maksud saya? Nah, makanya para bapak gereja termasuk Antasius menentang Arianisme, mendukung doktrin homoousios. Dari homo kita tahu apa? Nature, senature. Kalau kau pakai homoousios artinya sama, hanya serupa, tapi tidak sehakikat. Sampai di sini ngerti? Makanya Credo Nikea menyatakan gini, anak adalah Allah sejati dari Allah sejati. Diperanak bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa. Kenapa muncul perdebatan? Karena pemahaman tentang Tritunggal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mengenai keselamatan, jika Yesus, kalau saudara percaya Yesus hanya makhluk yang tertinggi, maka saudara konsep penebusan dosa manusia di kayu salib gagal. Kenapa kita perlu percaya bahwa Yesus sama dengan Allah? Kenapa kita perlu beriman bahwa Yesus sehakikat dengan Allah? Karena kalau saudara percaya Yesus hanya diciptakan lebih rendah dari Allah, maka konsep pengampunan dosa, penebusan di kayu salib dengan sendirinya gagal. Maka kekristenan hancur. Maka lagu-lagu yang kita nyanyikan, oleh kuasa darahmu gak jadi tebus dosaku, kau bukan Tuhan. Tolong dibantulah. Jadi perdebatan antara homoousios dan homoousios bukan hanya soal huruf O sama I. Tapi perdebatannya antara Yesus adalah Allah sejati. Bukan Allah yang diciptakan. Contoh gampang begini deh. Cahaya itu disebut gelombang. Di satu sisi disebut partikel. Gak ngerti lagi.
Cahaya itu disebut apa? Gelombang. Di satu sisi disebut apa? Partikel. Makanya ada yang namanya hukum dualitas. Apa itu? Kadang dia jadi partikel, tapi sekaligus jadi gelombang. Kalau cahaya aja bisa gelombang dan bersamaan jadi partikel, can you imagine God Himself? Halo? Kalau cahaya aja bisa satu sisi dia partikel, sisi lain dia jadi gelombang, bisa bayangin gak Tuhan kita yang maha besar? Amin. Maka disebut dengan yang namanya, kalau dalam teorinya, teori mekanika kuantum. Tahu dari mana? Baca doang. Ngerti nggak? Enggak. Nah, kenapa? Kan pertanyaan gitu. Mengapa doktrin Tritunggal perlu kita percayai? Kan itu pertanyaannya. Pak Pendeta, kalau nggak ngerti Tritunggal masuk surga nggak? Puji Tuhan masuk surga. Kalau kamu percaya Yesus. Nanti di surga nggak tanya, coba gimana Tritunggal, ayo lo. Tetot, neraka. Tapi saya suka kerinduanku. Masuk deh. Yang gak tepuk tangan apa maumu itu? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mengapa doktrin Tritunggal perlu dirumuskan? Yang pertama, terjadi kesimpang siuran mengenai pribadi Allah. Sampai sekarang kan masih bingung. Saudara kan datang hari ini karena kau kan juga bingung kan? Ya kan, apa ya Tritunggal ya? Saya tanya banyak orang, bahkan saya tanya beberapa pendeta. Apa sih pendapat kamu soal Tritunggal? Ya itu tadi. Pak Tono, di rumah dia anak. Di kantor dia manajer. Di lingkungan, dia ketua RW. Orangnya satu, jabatannya tinggi. Oh, berarti mereka satu orang dong. Cuma 3 jabatannya. Tapi orangnya satu dong. Allah Tritunggal gak begitu. Allah Tritunggal dia esa, tapi memiliki kejamakan. Satu hakikat dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya. Tritunggal, Allah yang esa, memiliki kejamakan, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Amin. Pak masih belum mengerti, beriman aja udah. Mau ngomong apa lagi? Karena terjadi kesimpang siuran. Berikutnya apalagi? Timbul ajaran sesat. Apa ajaran sesat? Tadi Arianisme kita belajar. Apalagi modalisme atau sabelisme. Apa itu? Allah satu pribadi tapi memiliki 3 jabatan. Itu tadi saya bilang sabelisme, modalisme. Satu pribadi 3 jabatan. Bahkan beberapa pendeta pun masih ngajar begini. But it's okay. Mungkin mereka gak ngerti, gak paham. Sabalisme. Apa sabalisme? Ketika mobil kita disalib, Bapak bilang sabal. Sabalisme yaitu apa? Allah satu pribadi tapi memiliki 3 jabatan. Yang benar Allah itu satu hakikat tapi 3 pribadi. Apalagi berikutnya, adoptiatisme. Apa itu? Yesus manusia saleh yang diangkat jadi Tuhan saat pembaptisan. Jadi ketika dia dibaptis, terus Allah Bapa lihat, Yesus baik juga ya. Aku angkat ya. Hari ini Yesus kamu jadi Tuhan ya. Jadi saudara harus rajin-rajin baptis, siapa tahu diangkat. Nah kalau diangkat jadi Tuhan telepon ya. Dia manusia saleh yang diangkat jadi Tuhan saat pembaptisan, tapi ditinggalkan Allah waktu disalib. Yang benar, tidak ada manusia jadi Tuhan. Yang ada Tuhan jadi manusia. Namanya Yesus. Jadi kalau orang begini, orang Kristen manusia jadi Tuhan. Terus jangan bilang, tapi kan no, memang gak ada. Manusia jadi Tuhan impossible, gak mungkin. Yang lebih rendah jadi lebih tinggi. Yang benar, Tuhan jadi manusia. Bisa gak Tuhan jadi manusia? Jadi bebek juga bisa. Bisa gak Tuhan 1 jadi 3? Jangankan 3, jadi 5 juta juga. Dia apa tuh? Tuhan. Seperti saya bilang tadi, anak saya bikin gorong-gorong. Ngapain gini pindahin air di laut masuk kemari? Gak mungkin. Terlalu kecil otak kita. Gak usah Tuhan deh. Saudara ngerti gak kamu yang jomblo hari ini? Kenapa Tuhan belum kasih pasangan hidup?
Ngerti Pak, kenapa? Saya pelit, ya bagus. Saudara ngerti nggak kenapa hal baik, hal buruk terjadi sama orang baik? Saya bisa jelaskan secara pengetahuan. Tapi untuk memahami itu kau butuh iman. Betul apa tidak? Tadi ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, ada seorang kemarin dipanggil Tuhan meninggal. Meninggalnya kurang enak loh. Itu gimana ya Pak? Kan orang baik. Kita nggak ngerti. Sampai sekarang aja saya nggak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi? Gue pernah melihat, sekarang kan Pak Pendeta kan dipercayakan Tuhan mimpin gereja. Ya tetap aja. Gak ngerti kan bisa mimpin tanpa begitu. Tidaklah manusia yang jadi Tuhan, yang ada Tuhan jadi manusia. Ya, saudara yang pengen mau nanya, ada kertasnya. Kalau waktunya gak cukup karena saya gak pengen saudara pulang kemalaman. Nanti tulis aja di situ nomor email. Nanti saya akan jawab via chat GPT. Ayo kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu. Hamba sadar bahwa terlalu banyak yang bisa kita bahas. Tapi hamba berdoa agar Engkau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kemegahan-Mu, dalam kedahsyatan-Mu menyatakan Engkau kepada setiap kami. Engkau Allah yang esa, memiliki kejamakan, Engkau setara, dan Engkau berdiam di dalam setiap kami. Dalam nama Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah berkati setiap kami. Setiap kita yang siap memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Sambil kotak persembahan boleh dijalankan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ubah hatiku, jadikanku